Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Samsudin. Kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Iblis 666. Nanti link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar aku makin bersemangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Langsung saja yuk ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Kala itu angin berhembus semilir menerpa wajahku. Tak terasa aku sudah berapa bulan di pondok pesantren Mukminun ini. Lokasi ada di Jawa Tengah dengan Gunung Lawu yang tepat di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Besok kamu bawa sarung gak yok?" tanya sahabat Didi yang dari tadi menghafalkan salah satu surat Al-Quran. "Bawa Di, aku asli orang sana. Ya taulah dingin banget tuh di gunung kok," jawabku. "Besok ialah hari dimana kita berkemah ke Gunung Lawu. Tapi kini mendung sudah menyapa. Di pikiranku adalah rasa dingin yang pasti menusuk. Melihat cuaca yang memang tengah memasuki musim penghujan. Bersama 109 serta 10 pembimbing pondok Mukminun, kami akan berangkat menggunakan truk dan entahlah sebanyak itu ada berapa truk yang akan membawa kami. "Ya udah yuk, masuk dulu, ini mendung banget," kata Didik yang tengah mengemasi buku dan alat tulis yang ada di depannya. "Namaku Aryo, orang yang cukup pendiam dan paling suka menikmati alam. Besok adalah hari yang kutunggu-tunggu karena berkemah di alam bebas sangat mengasihkan." Walaupun menjelang dan hujan tidak datang menyapa kami di pondokan, kami terlalu dalam danggupan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan. Memang seperti itulah keseharian kami, bergelut dengan ibadah, dan kami sudah terbiasa. Saat hendak beranjak tidur di dipan sederhana yang berada di ujung koridor pondok, kami para santri sibuk menyiapkan perbekalan untuk besok ini. Pengalaman pertama teman-temanku, dulu aku pernah ke Gunung Lawu dan sedikit menjajah di sana. Aku jadi merasa sedikit bangga karena pernah ke sini. Ya, memang rumahku tak jauh dari sini. Senin pagi kami berangkat. Perjalanan menggunakan truk ini memakan waktu sekitar 2 jam. Kami berdesak-desakan, berdiri dan sambil melihat alam yang masih asri selama di perjalanan. Jalan yang kami lalui masih sepi dan jalanan itu didominasikan oleh angkutan desa. Orang-orang masih ramai berjalan kaki dan naik sepeda. Perbekalan yang kami bawa tak terlalu banyak. Satu santri membawa baju kesehariannya dan dibagikan makanan untuk sementara agar mereka memiliki tenaga dalam mendirikan tenda. Tenda yang didirikan berjumlah 7 dan lokasi ada di lereng timur dari Gunung Lawu, tepatnya di Mojosemi, sebuah bumi perkemahan di Magetan, Jawa Timur. Oh ya, santri yang mengikuti kemah ini berusia sekitar 13-22 tahun dengan 10 pembimbing, dan kami saling membantu jika ada kesulitan. Karena hidup di santri memang membuat kami seperti keluarga sendiri. Seperti hari kemarin, langit tak sebegitu cerah hatiku. Mendung pekat menghampiri dan hujan pun melanda. Ternyata hujan membawa sedikit angin dan merobohkan satu buah tenda yang kami telah berdiri tegak. Akhirnya kami hanya terdiam di tenda hingga hujan mereda.
Kalau dari awal sudah buruk seperti ini, aku merasa akan banyak kejadian yang tidak menyenangkan. Semoga saja tidak ada suara gong yang terdengar di Gunung Lawu ini. Sejak datang ke sini pukul 10 pagi tadi, kami melihat ustadz-ustadz tengah kesana kemari menyiapkan banyak hal. Koordinasi bersama pengelola Mojo Semi juga dilakukan oleh mereka. Sesekali santri-santri yang ada di dalam tenda dipanggil, entah untuk membantu yang bisa dibantu, seperti membagikan jadwal maupun secari kertas panduan yang akan dijelaskan nantinya. Langit sudah semakin gelap, malam telah datang. Api unggun yang harusnya menyala di tengah-tengah lapangan ternyata tidak ada, hanya mengandalkan api kecil dari ublik yang kami bawa dari pondokan. Gila, dinginnya setengah mati. Semua sudah bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib, dan kami pun bergantian dalam jamaah. Tak lama kemudian, ustadz-ustadz di tenda seberang membagikan makanan untuk kami. Walau tak banyak, setidaknya bisa mengganjal perut kami untuk malam ini. Di tengah dinginnya malam, kami berkumpul di tengah-tengah tenda yang melingkar, mendengarkan apa saja yang akan kami lakukan untuk besok. Ada agenda menjelajah hingga ke puncak dan kami antusias dengan itu. Karena selain belum pernah ke sana, orang bilang puncak gunung menguak jati diri kita. Setelah mendengar arahan-arahan dari para ustadz, akhirnya kami pun kembali ke tenda. Setelah sholat isya, tak ada lagi kegiatan yang kami lakukan, hanya bergumul bersama. Karena dinginnya yang luar biasa, jaket hanya dimiliki oleh sebagian anak di tahun 1987. Andalan kami hanya kain panjang berbentuk sarung untuk menghangatkan diri. Di pondok kami memang sering hidup sederhana, jadi hiburan seperti ini adalah salah satu yang ditunggu-tunggu. Walau berangkatnya berdesakan karena hanya menggunakan 2 truk, kami tetap bahagia, setidaknya tidak berjalan kaki untuk ke sini. Seperti biasa, jam 3 pagi adalah saatnya kami bangun dan melakukan sholat malam. Tanpa dikomando, kami bergantian mengambil wudhu dan membuat barisan jamaah di dalam tenda masing-masing, sembari menunggu sebuah menjelang. Kami bercengkrama dan membahas apa saja yang akan dilakukan saat menjelajah tiba. Kelompoknya dibagi menjadi 5, begitu pula ustadznya. Ada yang sekitar 20-an santri dalam satu kelompok. Banyak ya, sekelompok. Nanti ada yang ketinggalan gak tahu lagi, cetus Bayu, salah satu temanku yang berada di belakang punggungku. Lah, jangan gitu, di gunung gak boleh ngomong sembarangan, pintaku padanya. Kami satu tenda ditambah beberapa santri, dan tenda lain menjadi satu kelompok dengan jumlah 24 santri. Dipimpin oleh Ustadz Wahid, kami berada di kelompok 3. Pukul 10 pagi, kami pun mulai berangkat. Di perjalanan sangatlah mengasihkan. Kami bercanda dan saling mengingatkan satu sama lainnya. Ustadz Wahid juga menceritakan berbagai pengalaman saat berada di alam terbuka. Jalan yang kami lalui seperti tak pernah dijamah manusia. Tumbuh-tumbuhan masih banyak yang kami harus membabat alas agar bisa dilewati. Tanpa bantuan alat seperti kompas, peta, bahkan pakaian kami biasa saja, masih saja nekat untuk berangkat. Tadi pagi kami berangkat melalui jalan setapak dari Mojo Semi, Jalan Wadal, pintu belakang dari Gunung Lawu ini. Kami hanya mengenakan baju keseharian, namun cuaca kemarin diterpa hujan sedikit tak berasa dingin karena kondisi kami yang terus bergerak.
Di perjalanan kami bertemu dengan kelompok lain. Kemudian kami saling memutuskan untuk tidak satu jalur. Akhirnya dua kelompok yang bertemu saling memisahkan diri, tak hanya berpapasan dengan kelompok lain saat melihat jalan yang seperti sudah dilewati para santri. Kami pun mencari jalan lain. Jiwa muda kami bergelora. Ternyata banyak tebing dan jurang yang curam di sini. Kami harus berhati-hati agar tak terpeleset jatuh ke dalamnya. Hingga akhirnya kami mencapai satu puncak yang belum terlalu tinggi. Masih terlihat puncak yang lain di sana. Tanpa berpikir panjang, kami pun melanjutkan perjalanan. Tak terasa hari mulai gelap. Padahal seharusnya kami sudah kembali ketika pukul 3 sore. Akhirnya kami memutuskan kembali dan ternyata di depan sudah terhadang kabut yang mulai menyelimuti. Tanpa adanya ilmu untuk mendaki dan minimnya pengalaman, kami pun hanya berjalan tanpa arah. Hari semakin malam, tak terasa juga perbekalan kami semakin menipis. Di tengah kebingungan kami hanya berdoa dan berdoa sembari duduk di salah satu bebatuan yang ada. Karena tanahnya masih basah akibat hujan pada hari Senin. Teman-temanku sudah lelah dan mereka mencoba meluruskan kaki. Mereka mengambil napas dalam-dalam sambil memegangi perut yang ada, juga yang menunduk ke tangan yang ditopang pada lutut. Ustadz Wahid masih mencari jalan yang sekiranya bisa dilalui dan mengingat-ingat arah mana mereka berangkat tadi. Sedikit demi sedikit kami berjalan lagi. Tak jarang ada jurang yang curam, serta jalan yang terjal kami lalui. Tanah licin membuat kami kesulitan dalam berjalan. Apalagi badan sudah basah dengan lumpur. Sesekali ada yang terpeleset karena memang hanya menggunakan sandal biasa dipakai di pondok. Medan yang dilewati terlampau terjal dan kami yakin saat berangkat tadi tidak melalui jalan ini. Namun kami hanya mengikuti arahan Ustadz Wahid. Semakin lama tenaga kami terkuras dan sebentar-sebentar istirahat. Rasa haus dan perut mulai keroncongan membuat sebagian dari kami sedikit merancau dengan mengatakan yang tidak-tidak. Yah, ini memang pengalaman pertama menjelajah Gunung Lawu hingga puncak. Seperti tahu jalan, beliau pun mengutus 3 santri yang masih kuat untuk turun dan meminta pertolongan. Karena hari ini sudah semakin gelap dan ada santri yang sudah tak kuat untuk berjalan lagi. Kami yang tersisa masih terdiam di sini tanpa perbekalan dan hanya berusaha mencari apapun yang bisa dimakan. Namun kami juga tidak tahu tumbuhan mana yang bisa dimakan. Ustadz Wahid pun membacokkan parangnya ke pohon yang berada di sebelahnya dan beliau mencicipi getah yang keluar dari batang pohon. Tidak enak, katanya. Air tinggal setengah botol besar. Kami harus saling membagi dan mencoba berhemat. Beberapa santri mencoba berkeliling ke area terdekat untuk mencari sesuatu yang mungkin berguna. Aku hanya menerawang kejauhan, hanya kegelapan yang semakin pekat. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana 3 temanku tadi turun. Apakah mereka baik-baik saja atau tidak tahu. Daripada terdiam diri seperti ini, kami pun sepakat untuk turun lagi dengan saling berdekatan agar tidak terpisah karena jalan yang terlalu gelap. Aku hanya bisa berdoa agar kuat membawa raga ini sampai bawah. Kami saling memijat saat beristirahat. Kami meminta Pak Ustadz untuk berdoa agar kami semua selamat. Kami menahan tangis karena mengingat orang tua. Kami yang belum mengetahui bahwa kami tidak baik-baik saja
Ini baru hari pertama dan belum ada 24 jam. Kami pun bermalam di sini tanpa atlas, tanpa baju tebal, hanya berdekatan satu sama lain. Jika besok siang hari tidak ada kabar dari santri yang turun tadi, maka kami akan mengirim santri lagi untuk mencari bantuan. Waktu semakin bertambah, tenaga kami semakin berkurang, dan kami pun tertidur dengan perasaan was-was. Yo, gimana kalau kita tidak bisa pulang? Tanya Bayu yang sedang berbaring saat menekuk lutut ke dada dan berselimut sarung. Suaranya sudah parau dan tidak mengusap matanya. Nggak apa-apa Yu, kita sudah berjuang sedari tadi siang. Memang begini adanya. Besok kata Pak Ustadz kan mau kirim orang lagi, kataku sambil menenangkannya. Dinginnya malam yang suara perutku membuat sulit untuk tidur. Suara binatang dari kejauhan terdengar bersautan. Hanya gelap yang terlihat, hanya daun ranting yang sekarang ada di atasku, menutupi cahaya dari bintang yang muncul pun tidak. Semakin lama aku tertidur sendiri. Santri yang lainnya juga membaca doa tidur. Tidak ada yang kami bisa lakukan selain berdoa dan berzikir. Kami percaya bahwa Allah bersama kami. Saat pagi tiba, Ustadz Wahid mengumpulkan kami dan mengajarkan kepada kami untuk ikhlas dan membaca zikir. Kemudian mengutus 6 orang dari kelompok ini untuk turun dan mencari bantuan. Karena ini sudah berganti hari, bahaya jika lebih lama terbengkalai di sini. Akhirnya 6 orang yang berusaha paling tua menuruni gunung dengan bermodalkan kayu untuk menopang tubuh mereka. Dan kami hanya duduk memandangi sekitar, lalu menjelajah sedikit untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa dimakan. Aku menemukan ulat jati yang berada di dalam tanah dan kuberikan pada Ustadz Wahid. Ustadz, ini ada ulat jati, aman dimakan. Makanlah Tat. Tanya mengurangi rasa hormat, aku menawarkan ulat jati yang ada dikumpulkan. Nggak perlu yo, aku masih kenyang, kata Ustadz Wahid sambil menepuk perutnya yang sedikit buncit itu. Mungkin beliau belum pernah dan tidak tega memakan ulat-ulat ini, pikirku. Akhirnya aku makan dengan santri yang tega memakannya mentah-mentah. Walau sama sekali tak mengurangi rasa lapar ini, namun perut rasanya sudah perih dan melilit. Semak belukar yang rimbun di depanku seperti melambai-lambai, ingin dimakan. Namun aku tak tahu apakah semak-semak ini bisa dimakan atau tidak. Ini bisa dimakan gak ya? Gumamku kepada teman-teman yang tersisa 13 orang. Janganlah yok, takut nanti malah gatal gimana, saut salah satu dari mereka. Parlan namanya. Ia tampan walau namanya Deso. Sudah tengah hari kami pun berusaha untuk jamaah sholat duhur bersama-sama. Walau badan sudah terasa lemah dan tenaga sudah sangat terkuras, serta hawa dingin yang masih menyelimuti walau matahari sudah tinggi. Atas usulan Ustadz Wahid agar kita sedikit bergerak turun pun membuat kami semua sedikit kewalahan. Kaki rasanya malas bergerak dan badan seperti mau jatuh. Baru perjalanan sebentar saja, hampir semua sudah tidak bisa kuasa melanjutkan. Kami pun beristirahat kembali. Kondisi kami semakin menurun. Hingga sore menjelang 8 hari kami sudah terlelap dalam kedamaian. Iya, mereka meninggal di sini. Aku yang sangat terpukul di sini. Bayu kemarin berkata yang tidak-tidak, dan kali ini telah tiada. Jasadnya yang sudah dingin menjadi kaku di depan mataku. Ingin rasanya menangis, namun raga sudah tak kuat lagi. Ustadz Wahid menyarankan untuk meninggalkan mereka di sini terlebih dahulu.
dan menutupi dengan daun seadanya. Dan kami yang tersisa 7 orang pun melanjutkan perjalanan berjuang untuk turun. Sore semakin gelap, kami pun melahap-melahap apa-apa, rasa ingin memakin menyeruak, pusing sudah pasti, dan napas semakin terasa sesak. Oksigen seperti menjauh dari kami. Kelelahan luar biasa menyebabkan kami berhenti berkali-kali. Kalau aku mati di sini, titip salam ke emakku ya Pak Ustadz, ucapku lirih sembari duduk bersimpuh di hadapan Pak Ustadz. Kamu akan selamat Nak Aryo, sebentar lagi, kata Ustadz Wahid menguatkan agar tetap lebih semangat lagi menuruni gunung. Karena malam semakin gelap, kami pun berhenti dan mengisyaratkan badan. Suara-suara binatang malam bersautan dan kami semua berusaha untuk tidur dengan nyaman. Tiba-tiba aku terbangun. Aku melihat sekeliling dan terasa begitu gelap. Hampir tak bisa melihat apapun. Kami sedikit pantulan cahaya bulan yang menerangi kami. Sepertinya malam masih panjang. Namun aku belum bisa tidur kembali. Terdengar dari dekat teman santriku, Ari namanya. Dia bergerak kemudian duduk, tiba-tiba berteriak memanggil Parlan yang ada di depannya, sembari menggoyangkan tubuhnya. Setelah mendengar Ari berteriak dengan suara cukup kencang, aku, Ustadz, Indra, dan Ridho bangun dan menanyakan apa yang terjadi. Ada satu santri lagi yang masih tidur. Aku mencoba membangunkannya, namun tak ada respon darinya. Kini tinggallah kami berlima, sedang berjuang untuk melawan dinginnya udara yang semakin menusuk tulang. Dinginnya sudah berkurang. Apa karena aku shock teman-temanku meninggal ya? Batinku sendiri. Ridho, Indra, sekarang tidak bisa kita berdiam diri Kita harus mencari apa yang bisa dimakan dan diminum. Saya akan mencoba cari bambu yang mungkin menyimpan air. Ayo sama-sama, terang Ustadz Wahid kepada kami. Aku pun bergegas mencari juga. Setelah bangun tidur, sepertinya tenagaku pulih dan aku lebih leluasa bergerak. Rasanya lapar dan haus sudah tidak terasa. Hingga aku lupa diri dan berjalan hingga pagi menjelang. Untuk mencari perbekalan, aku menemukan bambu yang dicari Ustadz Wahid. Aku pun bergegas kembali lagi ke tempat semula, namun mereka belum ada di sana. Aku pun menunggu di tempat ini. Teman-temanku sudah ditutup dengan dedaunan, namun aku tak ingat kapan mereka ditutupi. Mungkin tadi malam sebelum ditinggalkan. Pagi telah menyingsing. Aku yang sedari tadi menunggu belum juga melihat tanda-tanda kedatangan mereka. Apa mungkin mereka tersesat ya? Atau mereka sudah turun duluan? Tapi aku tadi belum kembali ke sini. Banyak hal yang aku pikirkan, namun tersesat ialah hal yang paling logis, pikirku. Hari kian siang, suasana di sini terlihat asri dan burung-burung yang berkicau dan matahari sedikit bisa masuk ke tempatku duduk. Tiba-tiba datang segerombolan orang dengan membawa tandu. "Woi, iya, ada bantuan," teriakku girang sendiri. Pak Ustadz, Ridho, Indra, aku masih berteriak. Siapa tahu mereka mendengar dan kembali. "Di sini ada 3 orang dan," kata seorang yang ada di sebelahku. "Ya udah, ayo diangkut," balas kaki laki-laki bertubuh kekar dipanggil dan tadi. "Saya bantu ya Pak," ungkapku pada mereka. Sambil bersiap aku pun membantu mereka. Namun seolah tidak ingin diberikan bantuan, mereka tidak peduli apa yang aku lakukan. Aku hanya membantu memegang kaki temanku yang sudah menjadi jenazah ini. Lalu aku juga ikut menutup resleting di jenazah lain, dan aku melihat diriku berada dalam kantong itu. "Loh, aku masuk kantong jenazah.
Tak terasa air mataku mengalir dan tubuhku rasanya beku. Aku menangis tak kuasa dari kedua temanku yang meninggal melihatku dari bawah pohon randu di belakangku. Aku hanya menangis dan menangis. Aku masih hidup, aku masih hidup, ucapku lirih berkali-kali. Ayo cepat turun lagi, evakuasi sudah selesai semua. Mereka pun turun dengan membawa 3 kantong jenazah. Mereka seolah memang tak melihatku dari tadi. Jangan lewat Fadal, Sa, ucar Dedi kepada Esa yang tengah membawa tas carrier yang tinggi itu. Iya tahu, Fadal sudah nggak boleh dilewati. Dulu ada yang meninggal di sana, 15 orang. Balas Esa sambil berjalan dari Mojosemi ke arah Cemoro Kandang. Itu alasannya sudah nggak boleh lewat Wadal, tanya Dedi dengan nada penasaran. Iya, Dad, Wadal artinya korban. Jalannya juga curam di sana tuh. Dulu juga ada pendaki lewat sana. Setelah kejadian meninggalnya 15 orang. Katanya selama dia lewat sana, pas menjelang maghrib, mereka mendengar suara tangis. Selain ada suara tangis, juga ada yang nyebut aku masih hidup, tapi cuma kedengaran dekat di telinga. Teman lainnya nggak ikut dengar. Kalau ada yang lewat sana pasti kedengaran suara gong bunyi, Dad. Jadi para pendaki yang naik turun semua karena gong tersebut menandain hal buruk. Terang Esa yang sudah berada di depan Dedi mengambil langkah gontai sambil membopong carrier. Banyak ya itu, 15 orang meninggal. Kedinginan kali di sana. Tahun berapa sih? Dedi yang masih penasaran memberondong berbagai pertanyaan kepada Esa. Tahun 85 atau 87 lupa. Masih ada beritanya di majalah kok. Cari aja kalau mau. Mereka nggak pakai jaket, Dad. Jadi cuma pakaian biasa. Nggak cuma 15 itu kok. Mereka bareng ratusan orang. Wong itu acara sekolah. Lalu ada yang tersesat 2 kelompok. Untung satunya bisa balik ke camp di Mojosemi, jawab Esa sekenanya. Loh, Mojosemi yang tadi. Untung siang-siang, Sa. Nggak mau aku kalau tiba-tiba dibisikin aku masih hidup, balas Dedi sambil menirukan suara lirih menyebut kata yang dari dulu didengungkan sang korban. Hahaha, itu masih dibisikin doang. Kalau lewat Wadal yang ada lu jadi korban, Dad. Tapi dulu juga pernah ada cerita. Ada yang lewat Wadal terus dia kelelahan karena jatuh. Emang curam. Istirahat berkali-kali. Mereka ketemu segerombolan pendaki juga yang katanya jalannya itu aneh, seperti lurus saja. Gak ada jeda buat kaki naik turun, Dad. Mungkin itu jin yang niru untuk menggoda manusia, Dad. Untung jalurnya sudah ditutup itu. Sudah gak ada yang lewat sana tahun 2019 ini, kata Esa sambil menunjuk puncak Wadal. Hal yang lebih horor dari cerita horor itu ialah menjadi salah satu korban untuk berperan dalam cerita horor itu, Sa, balas Dedi yang masih mantap melanjutkan langkahnya menuju Cemoro Kandang. Itulah sahabat cerita dari Puncak Wadal Gunung Lawu.